terkait keputusan kebijakannya dari pemerintah ya untuk pelarangan ekspor CPO. Nah, ternyata itu berdampak terhadap minat ya atau kekhawatiran investor. Jadi pada jualan saham-saham CPO-nya, jadi harganya ikut turun gitu. Nah, tapi yang menariknya tadi pagi saya udah baca kan ya berita bahwa itu istilahnya apa ya, dari Kementerian Perindustrian itu bilang Kemenperin itu bukan CPO yang dilarang untuk ekspor, tapi bahan ada jenis bakunya atau ya. bahan bakunya. Saya bilang, nah ini hari ini gimana nih? Nah, ternyata kalau kita lihat langsung naiknya luar biasa ya kalau teman-teman cek ya untuk saham-saham agrikultur, karena untuk saham-saham agrikultur di tempat kita kan rata-rata isinya minyak semua nih, oil semua. Betul, gitu. betul. Nah, itu ternyata memang sentimennya memang beberapa hari, kalaupun diterapkan juga itu kalau kita ingat-ingat ya Mas Randi, awal bulan ya, awal tahun 2022 itu kan kayak gini juga larangan ekspor ya, tapi batu bara ya. Betul. Nah, itu memang Heboh kalau heboh juga. Jadi kita kalau dari udah pernah nih kejadian kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar atau kita bisa ngaca nih gimana nanti efeknya. Tapi memang nggak bisa 100% di mirroring gitu, disamain nggak bisa, tapi paling nggak kita bisa lihat kemarin larangan ekspor juga memang nggak lama gitu, sifatnya sementara, nggak mungkin lama soalnya karena batu bara aja yang kita notabene Indonesia ini nomor 5 ya, 4 atau 5 produsen terbesar untuk batu bara. Kita nggak lama gitu nahan ekspornya, apalagi ini CPO yang dimana kita itu Indonesia sebagai produsen nomor 1 gitu untuk ekspornya. Jadi wajarlah kalau misalkan kita nahan atau dilarang ekspor, negara-negara yang memang ngimpornya dari kita itu pada protes gitu kan ya. Terutama 3 negara besar kalau saya nggak salah ya Mas Randi ya. Negeri tirai bambu, China, kemudian India ya kalau saya nggak, India sama Pakistan kalau saya nggak salah. Gitu. Jadi mereka yang paling banyak lah ngimpor dari kita. Gitu. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan sih untuk CPO ini nggak perlu terlalu khawatir. Jadi karena kita udah ada pengalaman nih yang batu bara kemarin, dan nggak, itu kan nanti 28 ya, 28 nanti diterapinnya kalau misalkan jadi juga nggak dicabut. Nah itu buktinya hari ini kemarin turun dalam, hari ini udah naiknya luar biasa. Naik lagi ya. Gitu. Betul. Jadi lumayan menarik nih. Jadi yang udah buang duluan takut tuh tambah malah kecele hari ini naik gitu. Betul. Menariknya. Oke. Mas Andi. Berarti kalau misalnya kita bicara IHSG ini memang sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal ya, tanpa harus melihat faktor ekonominya, sebenarnya kita udah melihat bahwa IHSG kita sudah ini mengalami kenaikan yang cukup panjang juga, long run udah lumayan banget nih kalau teman-teman lihat dari akhir Januari dan sampai dengan hari ini. Kalau misalnya kita lihat 1 atau 2 minggu terakhir juga, kalau bentuk candle-nya juga teman-teman sudah lihat itu banyak memberikan jarum ke atas ya, artinya ada area penolakan di sana. Nah, cuma kalau misalnya melihat volume tadi cukup menarik juga pembahasannya dari Mbak Firda, ternyata untuk investor asing itu masih terus melakukan akumulasi pembelian dan net buy ya untuk saham-saham yang ada di IHSG. Ini berarti mungkin salah satu bahan bakar lah ya kalau kita bilang. Makanya IHSG sampai sekarang tuh meskipun dia turun masih ada kenaikan nih. Tapi kalau misalnya beberapa teman-teman kemarin juga yang market review sama kita, ini memang mayoritas yang melakukan aksi sell ini investor domestik ya. Jadi karena benar mau lebaran berarti kan hari Kamis ya, kita terakhir nanti untuk sesi minggu ini T+2 ya, berarti hari ini besok lah ya buat teman-teman yang mungkin pengen melakukan aksi taking profit supaya sempat punya THR lah ya, bisa kita bilang berbagi, karena kita liburnya cukup panjang dari hari Jumat sampai dengan hari Jumat yang minggu depan, kurang lebih 6 hari bursa lah ya kalau kita hitung itu. Nah, sedikit mungkin Mbak kalau yang perlu kita bahas ini terkait review dengan IHSG ini lagi, kalau misalnya kita bicara sektoral untuk hari ini,
ini sektor apa sih yang mengalami penguatan dan yang mengalami pelemahan? Hari ini sektor apa aja? Terus kalau kita bicara untuk saham-saham di indeks LQ45, siapa aja nih posisi top gainers dengan top losersnya nih? Kalau boleh tahu nih, apakah ada hal-hal yang menyenangkan juga di posisi top gainersnya atau kejutan kayak kemarin Unilever di urutan 1? Silakan itu. Oke, sektor ya. Tapi kalau kita Hmm. lihat sih untuk volume tadi ya, bicara volume tadi yang menarik memang untuk hari ini 39,8 triliun nih Mas Randi. Tapi itu nggak Waduh. direguler loh, itu dinego. Ya, itu Dinego berapa dinego dan itu tadi? sudah dinego itu 31 tadi ya kalau saya nggak salah ngintip ya. Ya, 31-an 31 dan ya? itu ya, kalau saya nggak Wow. salah ya, 31-an nih. Di saham apa, Mbak? Dan bisa ngecek kan ya, itu rata-rata boleh diomong nggak? Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Itu di Tebik sih, TBIG. Tebik ya. Oke, tebik ya. Tapi kalau udah ngintip dari kemarin tuh udah rame padahal. Ini ada berita apa nih, Mbak? Kalau boleh tahu nih. Ada info terkait Ya, tebik atau iya, hanya saya tukar belum bahas nyari juga doang? sih. Iya, enggak, saya nggak nemu, belum nemu. Lebih Belum tepatnya nemu belum juga nemu. ya? Tapi ya, Belum nemu. di TBIG sih gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu pasar nego itu biasanya dipakai untuk ini ya, untuk transaksi saham-saham yang tidak bisa ditampung oleh pasar reguler nih. Contoh misalnya ada yang pengen beli sahamnya di harga yang lebih tinggi dari market atau lebih rendah dari market, atau juga kebetulan contohnya kayak gini punya dana yang cukup besar, pengen beli suatu saham ya, biasanya institusi ya, pengen beli suatu saham dananya besar, takutnya mengganggu pasar reguler, itu biasanya preferensinya mereka lebih senangnya di pasar nego supaya pasar reguler sendiri tidak terlalu terganggu. Nah itu jadi teman-teman juga bisa situ ya, kalau nanti pengen coba pasar nego itu juga bisa sebenarnya. Oke, nah Iya, ini kalau koreksi untuk sedikit nih Mas, mohon maaf. oh Tadi untuk negonya 25 ya, oh 25 25 triliun. oke, Tapi di regulernya juga udah oke loh, sekitar 14. Udah 25 14 triliun ya, triliun. Untuk aslinya lumayan ya. net buy sekitar 19 triliun. Gede ya. Uh, gede sekali. Luar biasa. Itu ada sumbangsinya Mbak Firta juga hari ini, Mbak, begitu? Eh, Transaksinya Mbak Firta. nggak usah, kita nggak usah nyumbang karena udah gede kayak gini. Udah Jadi kita diem aja lihat aja dah. aja lihat aja. Oke, baik. Berarti kalau untuk sektoralnya hari ini Mbak, apa nih yang mengalami Oke, penguatan? Kayaknya finance ya? Hmm. untuk sektoral nih kita ambilnya dari IDX IC ya. Nah, Ya, ini betul. ada IDX non cyclic Fantastik ya. 1,80%. Ini rata-rata memang mengalami kenaikan sih. IDX non cyclical itu 1,80%. Kemudian ada IDX industri 1,41. Ini saya ambil yang per hari ya. Per hari, sobat investor. Lalu ada IDX properti Oh, rata-rata properti sih ya. sama 1,2 sih 1,23%. Lalu ada IDX apa lagi nih? IDX finance ya, tapi nggak sampai 1% sih 1,57. Kemudian ada IDX cyclic juga 0,52% dan IDX energy, lalu ada IDX infra itu tipis 0,15 sama 0,09. Sisanya kemana? Nah, sisanya IDX Health, lalu IDX Transportation, IDX Basic, dan IDX Techno itu minus ya. Yang paling dalam sih koreksinya IDX Techno. Minus ini nggak apa-apa, ini koreksi wajar karena dia udah naik duluan. MTech dan kawan-kawannya. Oke. Jadi nggak apa-apa sih untuk yang IDX Techno nggak masalah. Tapi kalau kita lihat dari yang lebih banyak naiknya ini justru memang linear ya sama IHSG-nya juga gitu. Oke, baik. Itu kalau dari sisi sektoralnya. Kalau untuk saham-saham di indeks LQ45 nih, Mbak, indeks semua investor lah ya, saya bilang salah satu acuannya. Siapa nih posisi top gainersnya? Apakah sesuai juga dengan sektoralnya tadi atau cukup berbeda nih kalau kita boleh tahu? Oke, 26 April ya untuk LQ45, untuk top gainers top losersnya itu banyak, kita ambil 3 aja mungkin Mas ya. 3 ke Boleh? atas ada
SMGR untuk top gainersnya di LQ45 itu 7,1%, kemudian ada Java Compete, kemudian ada di 6,6% dan Pakuwon ini 5,5%. Itu. Oke. Lalu banyak sih yang lain kayak Unilever, UNTR, Akra, Unilever hijau lagi ya? ya. Unilever hijau lagi ya? Wah. Enggak usah, biasa aja. Oke. 5,4% ya untuk Unilever enggak. Ya, 5% kalau ya? yang ya 5%, cuman kan nanti ada yang nyaut nih di komentar. Saya turunnya 50%, jadi nggak usah kita sebut ya yang 5%-nya gitu. Sabar aja gitu. Karena lalu yang minus ini ada saham-saham Inco, Antam dan Medco. Ini semuanya nih satu geng, ini minus nih. Minus 6,8% untuk Inco, kemudian Antam minus 4,6, Medco itu minus juga 2,8. Nah, ini memang jadi sentimen negatif ya, kayak kita bahas di awal tadi Mas Randy. Jadi untuk aksa ambil untung dari saham-saham sektor energi gitu, karena dia udah naik luar biasa juga gitu. Betul. Oke, berarti saya mengucapkan happy cuan dulu mungkin untuk teman-teman yang saham-sahamnya ada di posisi top gainers hari ini. Selamat, kalau sudah jual berarti kan udah ini ya, tinggal tunggu T+2 ya, hari Kamis sudah bisa dicairkan dananya. Silahkan menikmati long weekend Anda ya kan ya dengan THR. Dan buat yang cut loss, mungkin rezekinya ditunda dulu untuk hari ini. Masih ada hari esok, masih ada lusa atau nanti juga di bulan setelah Lebaran nanti. Nah, teman-teman di sini juga sudah boleh mengajukan pertanyaan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan drop aja pertanyaannya. Nanti kalau kita bisa bantu, bakal kita coba bantu jawab. Tapi ini disclaimer on ya. Apapun nanti yang disampaikan oleh Mbak Firda, baik itu saran ataupun hal yang disampaikan nanti, keputusan jual dan beli itu tetap ada di tangan teman-teman semua. Oke, tadi sambil nunggu dikit Mbak, saya mungkin boleh menyasar dikit ya, karena Mbak Firda kan ini minggu terakhir kita ya, sementara minggu depan kan udah bulan Mei ya. Nah, satu statement. Tapi jangan jauh-jauh nyasarnya. Nggak jauh-jauh. Iya. Sikap teman-teman investor aja nih. Berdasarkan histori sebelumnya, saya ngomong histori ya. Ini kan ada istilah ya, sell in May and go away ya Mbak ya. Benar ya? Benar ya? Mei ya? Ya, benar. Sebentar lagi kita bakal masukin bulan Mei. Kira-kira saran buat teman-teman investor kayak gimana? Apakah sudah saatnya taking profit, amanin aset nih untuk 1 minggu ke depan karena libur, kita nggak tahu market kayak gimana, atau ada saran yang lain Mbak? Boleh dikit sebelum kita jawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, kalau dari historical katanya ya. Historical ya, saya ngomong historical. Iya. Ya. Sell in May and go away gitu, go away-nya kemana entahlah. Nah, jadi untuk Mei sampai Oktober itu kan ya kira-kira nih untuk kinerja indeksnya ada turun nih, jadi jual aja gitu kan. Nah, itu sebetulnya memang kalau kita lihat ya memang ya secara historikal, tapi itu tergantung dari saham yang kita pegang sih sebenarnya Mas ya. Nggak bisa disamaratakan semuanya gitu loh sobat investor. Secara histori memang iya, tapi kan nggak semua saham yang kita pegang di portofolio itu menggambarkan IHSG gitu loh. Kecuali teman-teman pegang yang namanya ETF, bisa jadi. Nah, tapi kalau teman-teman pegangnya saham itu nggak mesti harus sell in May atau sell in April atau apalah. Jadi teman-teman juga fokus aja sama teman-teman punya trading plan, atau teman-teman apalagi investor ya, itu justru jadi momentum tuh. Tapi ingat, fundamentalnya harus dipastiin dulu kalau memang invest ya. Harganya turun, targetnya ke berapa, itu average down gitu. Boleh. Nah, tapi nggak asal turun beli, habis bensin kita ya kan. Nah, jadi ada perhitungannya juga gitu. Nah, mungkin kebetulan nih Mas Andi, habis ini kita ada IG Live ya. Kita nyambung nih IPOT Banjarmasin kolaborasi sama IPOT Surabaya bersama salah satu tim equity analis kita. Ini kita akan bahas yang Mas Randi tanyain, ini mitos atau fakta. Jadi teman-teman ya kalau mau ikut habis ini ya, kita jadwalnya rolling nih. Kita nyambung lagi ya Mbak ya. Habis ini saya mau ke Surabaya ya. Nah, jadi teman-teman mungkin
saya nggak panjang lebar untuk ini karena kita akan bahas setelah ini gitu. Mungkin bonus aja nih Mas Randi ya untuk ini untuk bulan ini dulu nih, nanti Mei kita lanjutin setelah ini. Kalau misalkan di bulan ini teman-teman mungkin perlu trading idea nih, ini ada disclaimer on dulu ya. Nah ini ada, kita bisa lihat dari sektor keuangan, lalu ada juga sektor keuangan ini mungkin sentimennya yang udah laporan keuangannya keluar ya. Ini udah lumayan oke nih, BBRI, BBTN, BBCA juga. Nah ini bisa nih jadikan watchlist ya untuk pekan ini. Lalu ada sektor infrastruktur, itu ya sentimennya lebaran juga, ini bakal penggunaan data, penggunaan pulsa ini bakal naik. Nah ini ada Telkom, Excel ya. Lalu apalagi nih, Indosat juga boleh. Lalu ada mungkin mau sedikit geser tapi masih di sektor yang sama, itu ada Mitratel ya. Nah lalu ada sektor industri, ASII juga ada. Nah mungkin teman-teman bisa jadiin watchlist untuk minggu ini ya. Tapi jangan langsung ambil, tapi teman-teman sesuaikan dengan trading plan-nya. Kalau memang mau trading atau kalau memang mau investasi, sesuaikan dengan manajemen keuangannya gimana gitu. Oke, baik. Nah, berarti nanti kalau misalnya, karena aku nggak tahu ya, ternyata ada ya habis ini. Teman-teman nanti juga bisa nih, sambil disaksikan aja, sekalian main GoWay ya. Ini biasanya terkait dengan pembahasan based on historical, terus dengan menyambut event atau sentimen apa aja yang akan datang. Nah, itu biasanya teman-teman bisa ditambah lah ya ilmunya, daripada bingung ngabuburit ngapain, nanti bisa dipantengin aja nih IG-nya dari Ipot Banjarmasin. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih, satu Mbak, boleh dibantu jawab dulu mungkin ya. Nah, nih dari RGA_482. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nih. Mau review saham Java secara teknikal nih Pak. Apakah ada potensi ke 1.700? Oke, ini udah punya di 1.700 nih Mbak. Langsung kayak gitu ya? Ya, karena nanya kan? Karena nanya potensi ya, dia. Untuk JPFA, sebentar nih punya saya lagi ya. Ya, komplit ya, ke 1.700. Oke, untuk hari ini, tadi ini termasuk yang top gainers juga ya. Siapa tadi, Mas Mbak underscore 482. Waalaikumsalam, makasih buat pertanyaannya. Ini kalau 1.700 ini mohon bersabar, tapi nggak menutup kemungkinan ya, karena memang secara supportnya ada memang di 1.700, bahkan kalau kita ambil buntutnya itu di 1.700 lebih nih, berapa nih sayang ya, 1.720 itu. Nah tapi itu memang perlu waktu yang lebih lama, karena dari minggu-minggu kemarin JPFA ini kok hari ini bisa naik signifikan ya, bahkan ARA ya, kalau iya ARA nih hari ini. Nah jadi yang kemarin itu udah turun nih dari tanggal nggak ARA ya. Jadi enggak. Minyak saya jauh lagi Pak kalau arah. Jauh Pak kalau arah. Cuma 6% doang biarin. 6,6. Jadi untuk di hari 6 April ya, minggu pertama April, itu udah mengalami penurunan. Nah, jadi wajar lah hari ini udah koreksinya dalam banget, dan hari ini mulai naik, dan volumenya juga oke sih sebenarnya. Tapi kalau ke 1.700 itu perlu tahapan yang lebih lama lah bilang. Lama ya. Karena memang ada memang support, resistannya di situ, tapi nggak bakal langsung ke sana. Jadi masih ada range-nya berapa nih ya? Kalau kita lihat MA-nya juga, histogramnya belum. Masih 20-30% sana ya? Ya masih bolak-balik ke 1.500-an dulu, 1.500 itu. Jadi belum ke 1.700, tapi kalau ditanya potensi ada. Gitu. Volumenya juga bagus. Betul. Nah, itu ya untuk Mas Erga ya, disclaimer on ya Mas. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan juga tadi. Aduh, bisa. Ini ada inbox. Nah, ini mungkin terkait ini Mbak, minta peneguhan kayaknya. Nah, ini dari Dian Erlangga.300 nih. Di harga berapa Antam dan Inco mulai boleh dilirik? Nih, terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin support atau resisten dan Mbak. Di harga berapa? Ini Mas
Dian Erlangga 0000 ya. Ini untuk invest atau trading kita kurang ini ya. Kita kurang tahu. Jadi kalau misalkan boleh nanti kalau tanya untuk trading atau invest biar lebih detail gitu. Tapi kalau misalkan kita mungkin asumsinya trading ya, apa ya? Nah, mungkin kalau trading ini kalau dia nembus di berapa nih? Ini info dulu ya. Kita coba info dulu ya. Nah, untuk info memang hari ini ada kenaikan. Memang ini tempat saya lagi loading. Nah, nggak sinkron nih antara datanya. Nah, untuk info hari ini ada kenaikan. Hari ini ada penurunan di 7.200 ya lasnya, minus 6,8%. Nah, jadi kalau misalkan memang mau ambil ini atau mau masuk ini hati-hati dulu karena memang potensinya masih bisa turun nih. Potensinya masih bisa turun. Jadi lihat di 6.000 berapa ya? 6.700 itu kejauhan ya. Kalau misalkan mau invest bisa 6.700, tapi kalau mau trading ini bisa lihat di sorry sebentar. Saya nggak berani sih kalau info ini terlalu ini ya. Jadi saya kalau amannya di 6.700 saya memang kalau mau trading mau invest. Iya, jadi supportnya saya ambil lebih dalam gitu. Kalau mau lebih amannya, gitu. Bisa sih yang dikit-dikit 7.100 bisa, 7.000. Tapi kalau mau yang aman itu di 6.700-an memang ya. Di level situ jaga, maksudnya bukan di level situ masuk. Tapi kalau misalkan di level situ bisa mantul, nah itu boleh. Tapi kalau level situ break malah untuk Inco ya, mantap ya. Antam hari ini juga turun ya. Nah, Antam hari ini juga turun. Bisa jatuh semua nih. Oke, nah ini ada beberapa memang kalau misalkan mau trading, mau ambil apa ya, ini Antam lebih ini sih, kalau mau secara apa istilahnya swing ya, bisa sih sebenarnya lebih berani sih. Tapi dilihat dari minggu kemarin kan ini udah turun ya. Memang untuk besok sih tapi ini sudah mepet banget ya, kita mau close juga untuk marketnya. Ada sih potensi kenaikan untuk Antam, tapi menguatnya terbatas ya untuk Antam. Jadi kalau mau tipis-tipis sih bisa. Untuk Antam ini dia di 2000 berapa nih? Hari ini 2.500 ya. 2.500. Untuk batasannya di 2.450. Udah nyampe berarti hari ini, tapi nggak nembus. Oke, berarti di 2.450 low-nya hari ini, tapi nggak break. Ini kita doain besok mantul ya. Tapi teman-teman jangan langsung masuk nih, jangan langsung masuk. Kita lihat dulu. Kalau dia nembus di 2.600 sih kalau saya baru beraninya.